Langsung saja, kami selaku pembawa acara akan memandu proses acara wisuda tahfiz MAN 1 Tasikmalaya periode 2022-2023. Acara yang pertama yakni pembacaan surat keputusan penetapan peserta wisuda tahfiz 2022-2023 Diah Negeri 1 Tasikmalaya nomor P.404-MA 10-20-00-00-PP-00-05-2023 tentang penetapan wisuda tahfiz MAN 1 Tasikmalaya tahun 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan Kepala Madrasah sejak tanggal ditetapkan sebagai peserta wisuda tahfiz MAN 1 Tasikmalaya tahun 2023 dan layak untuk mendapatkan sertifikat tahfiz. Kedua, surat keputusan ini dibacakan dan diketahui oleh seluruh peserta didik MAN 1 Tasikmalaya untuk dijadikan landasan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 20 Mei 2023, Kepala Dr. Andes Haji Atam Rustam MSI, ditandatangani. Lampiran surat keputusan penetapan peserta wisuda tahfiz MAN 1 Tasikmalaya tahun 2023 nomor P.404-PP-00-00-05-2023. Daftar nama peserta wisuda tahfiz Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya tahun 2023 dengan nama Ananda Muhammad Fajrul Hikam bin Deden Anwar, hafalan 3 juz. Ananda Isa Nur Rasyidin bin Iim Ibrahim, hafalan 3 juz. Ananda Sultan Zahir Maulana bin Jajang, hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Azman Abdul Aziz bin Tatang, hafalan 12 juz. Ananda Muhammad Hadiasa bin Doni Sagita, hafalan 3 juz. Ananda Nizar Muhammad Hawari bin Muhammad Nirwan, hafalan 5 juz. Ananda Muhammad Azril Irham Wahid bin Didin Wahidin, hafalan 3 juz. Ananda Rafi Hasbia bin Qasim, hafalan 5 juz. Ananda Maulana Malik Ibrahim bin Yuyus Supriyadi, hafalan 3 juz. Ananda Nur Muhammad Habib Lutfi bin Kiai Haji Umar Buhori, hafalan 4 juz. Ananda Hazir Lukman Muharram bin Cacan Rohilah almarhum, hafalan 5 juz. Ananda Ferdi Raihan Zulkaidir bin Haji Asep Soleh, hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Wafi Rais bin Mila Siti Jamila, hafalan 3 juz. Ananda Ade Muhlisin bin Maman, hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Rusdan Abdul Hadi bin Deden Anwar Muhtadin, hafalan 5 juz. Ananda Muhammad Irfan Arifin bin Ervan Supriyatna, hafalan 3 juz. Ananda Asep Ahmad Rifai bin Tatang, hafalan 6 juz. Ananda Muhammad Azami Aditya bin Sobandi, hafalan 3 juz. Ananda Fahmi Fahrudi bin Hair Heriana, hafalan 5 juz. Ananda Ramadan Nur Wahid bin Wahyu, hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Faiz Al-Ghifari bin Agus Sufyan, hafalan 10 juz. Ananda Cepi Rifai Izwara bin Muslim Hasyanuddin, hafalan 4 juz. Ananda Muhammad Fasya Rahman bin Afendi, hafalan 4 juz. Ananda Muhammad Zaki Al-Mubarak bin Dodi Karyadi, hafalan 3 juz.
Ananda Muhammad Arya Pramudia bin Sadian Subhadi, hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Rifki Abdul Rafiq bin UU Mulyana almarhum, hafalan 9 juz. Ananda Ma'rufal Habsi bin Suparti, hafalan 3 juz. Ananda Ilham Hermansyah bin Ami Dalal almarhum, hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Aditya Fangkahila bin Aang, hafalan 3 juz. Ananda Didar Muhtafa Billah bin Cece, hafalan 5 juz. Ananda Ibnu Solehudin bin Fuad, hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Kakak Zauja bin Iib Sarif, hafalan 3 juz. Ananda Lutfi Dafa Ramadan bin Lasiman, hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Arifin bin Kamarudin Yusuf, hafalan 6 juz. Ananda Zulfa Khairun Nisa binti Aji Juanda, hafalan 3 juz. Ananda Gefira Nur Latifa bin An'an Budiana, hafalan 3 juz. Ananda Devi Hermawan bin Iwan Hermawan, hafalan 3 juz. Ananda Imut Mutiara bin Ening Eli Nurdin, hafalan 3 juz. Ananda Umi Musyarafah binti Abdul Mubarak, hafalan 5 juz. Ananda Salwa Salsabila Ma'aris binti Aam Rahmat, hafalan 4 juz. Ananda Alia Widya Fadila binti Mufti Badar, hafalan 5 juz. Ananda Fatimah Az-Zahra binti Taryo, hafalan 3 juz. Ananda Putri Nabila binti Juni, hafalan 3 juz. Ananda Pipit Tropiko dengan hafalan 3 juz. Ananda Nala Nurautari binti Agus Dedi Haryadi almarhum, hafalan 3 juz. Ananda Nafisa Nurfadiah binti Soleh Rinto, hafalan 3 juz. Ananda Kahla Alaida binti Imam Turmuzi, hafalan 3 juz. Ananda Siti Maria Nurfadilah dengan hafalan 3 juz. Ananda Suwasi Habib binti Badruzaman, hafalan 5 juz. Ananda Sifa Aulia binti Maki Gustian dengan hafalan 4 juz. Ananda Maura Aulia binti Hendrawan, hafalan 3 juz. Ananda Putri Nuraini Nijari binti Hunur Halis, hafalan 5 juz. Ananda Sarah Rosdiana binti Endin Rusidin, hafalan 3 juz. Ananda Aura Zahra Ziana binti Rudi Sudiana, hafalan 3 juz. Ananda Adinda Aulia binti Toharudin, hafalan 3 juz. Ananda Aulia Azka binti Abdul Majid, hafalan 5 juz. Ananda Helmina Rahmawati binti Jemi Prayadi almarhum, hafalan 3 juz. Ananda Nifa Surya binti UU Suryawut dengan hafalan 3 juz. Salma Maulida binti Yayat Syarif Hidayat, hafalan 3 juz. Ananda Maliha Samratul binti Ade, hafalan 3 juz. Ananda Saira Robiatu Salamah binti Jejen, hafalan 3 juz. Ananda Farda Idelia binti Hendar, hafalan 4 juz. Ananda Gefira Azkia binti Acep Taufikur Rahman, hafalan 3 juz. Ananda Nazra Maulida binti Abdul Rashid, hafalan 3 juz. Ananda Niala Saidatun Nisa binti Rani Setiawan, hafalan 3 juz. Ananda Nisa Fauzia Az-Zahra binti Wawan Ridwan, hafalan 3 juz. Ananda Syafina Sifa Zakiah binti Sufyan Nuranifin, hafalan 3 juz. Tasikmalaya, 20 Mei 2023. Kepala Mansa 1 Tasikmalaya, Dr. Randes Haji Atam Rustam MSI, ditandatangani. Acara selanjutnya yakni Prakata Pembina Tahfiz Mansa 1 Tasikmalaya kepada Bapak Kiai Haji Endang Ishak SAG. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bapak Kepala Sekolah, guru saya tercinta yang saya hormati, dari atas nama Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Haji Dedi, sekaligus sebagai Ketua Komite Man Sukamana yang saya hormati, tidak lupa kepada Bapak Kepala Desa Sukarapi yang selalu eksis dalam kegiatan-kegiatan di desa ini yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru Man 1 Tasikmalaya dan seluruh karyawan yang saya hormati, anak-anakku yang pada kesempatan ini insya Allah kita akan melaksanakan acara pengukuhan alumni sekaligus pelepasan dari sekolah kita tercinta. Tidak ada kata yang mohon maaf. Pada saat ini kami mengundang para orang tua yang ikut dalam parade atau wisuda tahfiz yang saya hormati dan saya muliakan. Ini tidak semua orang tua diundang ke acara ini. Yang diundang orang tua yang ikut dalam wisuda tahfiz, baik kelas 12 atau kelas 11 dan kelas 10. Jadi untuk wisuda ini tidak terbatas kelas 12. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian, acara wisuda ini berawal dari permintaan sekaligus saran dari Bapak Kepala. Bapak Kepala Sekolah 2 tahun yang lalu meminta saya dan teman-teman kalau bisa kelas 12 saat dilepas ada wisuda tahfiz 5 juz katanya. Tapi dirasa berat gitu. Akhirnya saya turunkan volumenya ke 3 juz. Meskipun di sini yang hari ini di wisuda ada yang sudah hafal 30 juz sebenarnya Pak Kepala. Ya. Tapi yang disetorkan hafalan ke pembimbing tahfiz di Man Sukamana baru sampai 12 juz. Ada yang 10 juz padahal hafalannya sudah 15 juz begitu. Jadi ini mah akurat yang disetorkan di Man 1 Tasik gitu. Tapi alhamdulillah ada sebuah kalau dikatakan reward, mungkin reward. Para wisuda ini akan mendapatkan sertifikat penghargaan yang ada legalisasinya, tanda tangan Bapak Kepala Kemenag Kabupaten. Dan ini bisa berlaku di kabupaten masing-masing. Saya tadi ngobrol sama Kang Deden, orang tua salah seorang yang ini Hikam yang di wisuda. Bahkan anaknya sudah dapat beasiswa. Di Kabupaten Purwakarta ada satu kegiatan bukan tahfiz, tapi ada tahfiz juga ada. Hanya di sini belum ada tadi lisensinya gitu. Kalau ada mungkin jadi bahan pertimbangan. Di sana ada membaca kitab. Hikam alhamdulillah dapat juara, dapat beasiswa setiap bulannya ada untuk biaya kuliah meskipun di Cipasung bisa. Gitu. Jadi alhamdulillah berkat belajar di sini dari mulai MTS, mulai alia, kemudian di sana ada program tes baca kitab. Pak Kepala Kemenag, mohon bisa jadi bahan pertimbangan di Kabupaten Tasik gitu ya.
ada penghargaan gitu dimanapun kuliahnya di Indonesia, mau di Cipasung, mau di Bandung, dari Kabupaten Purwakarta yang ada sukses atau berhasil gitu, baik tahfidz ataupun istilahnya MKK mungkin ya, hasil kajian kitabnya. Nah ini alhamdulillah diantaranya Ananda Hikam ya, Fajrul Hikam, alhamdulillah. Tadi saya ngobrol. Jadi anakku, kalau Anda mau melaksanakan atau mau melanjutkan kuliah ke Mesir atau kuliah ke ITB, saya udah ngobrol sama Pak Haji Dedi, itu bisa dijadikan bahan pertimbangan ya, penghargaan, sertifikat penghargaan yang diberikan oleh Pak Kepala. Kenapa? Sebab di sana ada tanda tangan Kepala Kemenag Kabupaten. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian, mengenai kegiatan tahfidz ini di sekolah ini, alhamdulillah masuk dalam jam pelajaran kelas 10. Mudah-mudahan kelas 11, 12 bisa masuk jadi jam pelajaran. Maksudnya begini, karena kita di sini yang jadi target bukan hafalan semata, ya. Bahkan sekarang sedang menjamur ya pesantren-pesantren tahfidz, tapi mohon maaf sayangnya tidak disertai dengan kajian pemahamannya. Sementara di kita, di lembaga pesantren Sukamana, di lembaga pesantren Sukahideng, itu bukan titik beratnya bukan tahfidz, tapi kalau pakai bahasa saya mungkin udah di level taphil. Kita mencoba memahami ayat melalui sisi kebahasaan. Jadi yang dikajinya, yang digalinya, mohon maaf, adalah bahasa gitu. Tapi dengan bahasa itulah bisa melahirkan mudah-mudahan sosok warasatul anbiya yang bukan hanya hafal tapi paham dan menjadi generasi penerus risalah Nabi atau warasatul anbiya. Nah itu harapan besar saya. Kenapa demikian? Sebab masalah tahfidz ini hari ini memang hal yang memang sedang booming gitu. Tapi ada plus minusnya. Gitu. Plusnya memang tidak ada cerita di zaman para sahabat mushaf. Mushafnya adalah kepala para sahabat. Ya, sehingga ketika gugur dalam pertempuran di masa pemerintahan Abu Bakar, Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf. Abu Bakar malah mengatakan kepada Sayyidina Umar di antara ungkapannya, kaifa af'alu syai'an lam af'alahu Rasulullah SAW. Lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Ya. Mau bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Jadi tidak di zaman Rasul tidak ada istilah mushaf. Mushafnya adalah kepala-kepala para sahabat. Artinya apa? Hafalan sudah merupakan keharusan sepertinya gitu. Tapi Sayyidina Umar juga memberikan sebuah gagasan, akhirnya diterima oleh Abu Bakar. Nah di sana sedikit masalah bid'ah juga. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sudah beda awalnya. Tapi akhirnya Abu Bakar menerima. Kekhawatiran Abu Bakar, umat melupakan terhadap Al-Quran kalau ada mushaf. Saya baca di Tibyan fi Ulumil Quran. Ya, alasannya diantara. Ternyata kekhawatiran Abu Bakar itu sekarang nyata. Kaum muslimin jangankan hafal, tahu juga tidak mushafnya di mana-mana. Itu kekhawatiran. Jadi benar juga apa yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Tapi gagasan Umar pun lebih, memang kalau tidak ada mushaf, hafal tidak, mushaf tidak ada juga itu. Ya. Tapi yang hebatnya para bapak, ya di sini kalau saya katakan hebat, bukan berarti saya bangga yang negatif ya. Tapi ini kebanggaan saya sebagai bagian dari akademik lembaga ini. Di sini setelah hafal itu insya Allah tergerak untuk bisa memahami. Bahkan cerita dari Kang Deden tadi membuat saya juga merasa bangga luar biasa. Ya, anaknya dapat
penghargaan di Purwakarta dari sisi kitabnya, bukan dari sisi hafalannya. Berarti hafalan dengan pemahamannya bergandeng terus. Itu hal yang memang. Ya. Bahkan ada siswa yang dari MTS melanjutkan lembaganya ke sebuah lembaga tahfidz karena obsesi orang tuanya. Tapi setelah 1 semester dia tidak betah, pingin kembali lagi ke lembaga ini. Apa alasannya? Pingin ngaji Jalalain. Itu. Jadi di sini bukan hanya tahfidz gitu. Itu yang membuat saya bangga. Karena kita tahu bahwa kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Qur'an itu satu, mengimani Al-Qur'an. Ya, satu, mengimani Al-Qur'an. Itu mah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita mau dijadikan mukmin harus iman terhadap Al-Qur'an. Kan al-imanu billah wa malaikati wa kutubihi. Itu. Tapi kan tidak cukup iman. Kewajiban yang kedua mengamalkan. Ya, ini kewajiban yang kedua. Ya. Iman tidak jelas kalau tidak ada pengamalan. Ya. Tapi pengamalan pun tidak akan terjelma kalau kita tidak paham terhadap Al-Qur'an. Maka diperlukan pemahaman. Nah, disinilah ya pesantren ini, lembaga ini, sekolah ini menekankan untuk kepada santri, kepada siswanya diusahakan bisa memahami Al-Qur'an gitu. Nah, kita tidak akan bisa memahami tanpa dibaca. Gitu kan? Nah, supaya membacanya lancar tanpa lihat teks, hafal. Kalau kita balikin, kalau kita hafal, ini kewajiban yang kelima. Oh, insya Allah kita sering baca. Kalau kita sering baca, insya Allah kita tergerak pingin memahami. Kalau sudah paham, insya Allah kita ingin mengamalkan isi Al-Quran. Kalau sudah mengamalkan, ya sudah, mukmin tea, ya, amanu wa amilus sholihat. Dan alhamdulillah, sekali lagi saya apresiasi, ini 67 orang dari kurang lebih 1.500 siswa. Jadi hanya sekitar 7%. Memang tidak sampai 10%. Mudah-mudahan tahun depan ya lebih banyak lagi. Tapi saya acungkan jempol. Ini mudah-mudahan jadi generasi penerus risalah Nabi di masa yang akan datang, menjadi pelita ya bagi umat semua. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, dalam kaitan ini alhamdulillah saya mendapatkan bantuan berupa mushaf, penghargaan kepada para wisuda. Satu orang insya Allah dapat 1 mushaf. Ini alhamdulillah berkat Pak Haji Dedi. Juga saya juga dapat dari teman-teman saya alumni dapat sejumlah uang untuk dijadikan sebuah penghargaan. Ya, alumni Mansukamana, bahkan ada di sini orang tua tanpa harus saya sebutkan yang ikut menyumbang gitu ya untuk penghargaan ini. Tapi mohon maaf ya kalau saya tidak berani menyebutkannya, apalagi nominalnya ya, mohon. Tapi di jumlah alhamdulillah ada buat penghargaan para wisudawan ini ya. Sekali lagi kami meminta doa kepada semua, mudah-mudahan anak-anak kita semua ini juga para siswa semuanya, khususnya kelas 12, baik yang akan melanjutkan di lembaga ini atau maksud di lembaga ini tetap di sini, ada yang kuliahnya ke Unsil, ke Cipasung, ya. Cipasung juga sekarang sudah banyak pilihannya. Ada Unik, ada Uncip, ada STTC ya. Unik itu Universitas Islam Kiai Haji Ilyas Ruhyat ya, udah jadi universitas. Dan alhamdulillah ada beberapa anak yang kabarnya bahkan ada yang sudah terus terang mau melanjutkan di sini di lembaga seperti Kang Udo lah, Kang Iqbal Abdul Wakil, Kang Iqbal Rianto. Itu para alumni sini yang sudah bisa mengabdikan dirinya kepada Allah, khidmat melalui pengajaran di sini di pesantren ini. Nah, kelas 12 yang mau ke Mesir ya,
Mohon kita doakan oleh semuanya, semoga itu yang terbaik bagi mereka. Mohon, ada yang sudah di Mesir tahun kemarin, ya saya testimoni saudara Ala Nur Hidayat dari pesantren Sukamanah. Mohon, sekarang sudah di Mesir. Bahkan 3 malam kemarin memberitahukan ya berupa gambar, foto dan video-video di Mesir. Malam tadi saudara Hasbi, ya Mustafa Hasbi, ini sama anaknya Kang Dodi, alumni Sukahideng juga, alumni Sukamana di SMA dulu, itu juga sudah di Mesir. Malam tadi chat dengan saya. Alhamdulillah banyak ya di antara siswa MAN yang melanjutkan ke Mesir. Baik yang ke Mesir, sahur Bapak mah Pak Syihab Kapunggur rahimahullah, badai kawetan, badai kakulon, kawetan deka Jogja. Mohon, ai Bapak mah ada cenah teu Yogya, teu Yakarta. Ya, bahasana teh. Ya, sekarang makan baik ke Jogja atau ke Jakarta, ke Bandung. Ya, mudah-mudahan senantiasa ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada guru saya, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan supportnya untuk anak-anak kami dalam agenda hafalan Quran ini. Ya, mudah-mudahan hafalan ini menjadi perisai untuk lebih berakhlak mulia. Anak-anakku, Anda ya dalam hati kita, di dalam kepala kita ada hafalan-hafalan yang harus kita jaga. Itu satu kemuliaan dari Allah. Itu anakku, Ananda semua, bukan kemampuan kita. Semata-mata itu adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, bersyukur kita dengan cara menjaga hafalannya, tingkatkan pemahamannya, dan jaga akhlakul karimah. Terutama anak-anakku kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita. Mereka semua jadi jembatan suksesnya kita semua. Bahkan mudah-mudahan Ananda semua menjadi sebab ya dapat mahkotanya orang tua kita nanti. Mungkin kita semua akan menghadapi sebuah suasana yang sangat berat nanti. Itu ungkapan Al-Quran. Ya, setelah kita pulang kepada Allah, Allah mengutarakan dalam Al-Quran, yauman sakila, yauman abusan qamtarira, yauman yaj'alul wildana shiba. Itu sifat-sifat hari yang akan dilalui oleh umat manusia. Hari yang sangat berat, hari yang membuat para anak juga bisa beruban. Ya, yauman abusan qamtarira, hari di mana wajah-wajah tidak akan ada yang bisa tersenyum, bermuka masam semua. Itu. Tapi bagi para penghafal, bagi anak-anak yang betul-betul memiliki akhlak Quran, dalam hadis dikatakan justru akan memberikan mahkota buat orang tuanya. Jadi anak-anakku, ya, jaga akhlak kita. Ini adalah anugerah, bukan jadi beban. Ini anugerah Allah. Ya, saya sendiri ya, guru-guru semua tidak berharap apa-apa, bukan berharap hafalan banyak. Ya alhamdulillah hafalan banyak. Tapi yang saya inginkan, yang kami inginkan semua, akhlak kalian harus lebih hebat. Ya, jaga Al-Quranul Karim yang telah ada di dada-dada kita. Terima kasih, mohon maaf agak sedikit panjang mengganggu kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum
رئاء الناس ولا يؤمنون بالله. Silakan Saudara Asma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minun billahi wa la bil yawmil akhir. Wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Wa ma za 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Inna Allah la yazlimu misqala zarrah wa in taqu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Cukup. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Beri apresiasi tepuk tangan kepada wisudawan Tahfidz Man 1 Tasikmalaya. Mudah-mudahan bacaan yang telah dibacakan oleh saudara dan disimak oleh kita semua semoga menjadi petunjuk dan obat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, prosesi penyerahan medali dan piagam secara simbolis oleh Bapak Kepala Man 1 Tasikmalaya dan Bapak Kasubag Kementerian Agama kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Atam Rustam MSI dan Bapak Dedi Anwar Muhtadin MPDI. Disilakan.
persilahkan kepada seluruh wisudawan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Di antara peserta ini ada yang masih lengkap orang tuanya, ada yang sudah ayahnya tidak ada, ada yang ibunya sudah tidak ada. Kita doakan semoga mereka di alam barzah ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala hormat kepada para orang tua wisudawan tahfidz, dimohon untuk duduk kembali karena akan foto bersama, akan dilaksanakan foto bersama. Sekali lagi dengan segala hormat kepada seluruh para orang tua wisudawan wisudawati tahfidz Quran, dimohon untuk duduk kembali dikarenakan akan dilaksanakan foto bersama. Terima kasih. Bapak. Ada di tengah. Dengan segala hormat kembali diulang kepada orang tua atau wali santri wisuda tahfidz untuk kembali